bersama oleh Ustadz Haji Ahmad Itqonul Himamnanto LC dengan tema Mencari Besti Demi Meraih Ridho Ilahi. Kelima, tanya jawab. 6, doa. 7, penutup. Baiklah Ibu-Ibu, kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka pengajian hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita simak bersama pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Haja Ais Rusanto dan sari tilawah oleh Ibu Haja Ika Jasman. Quran Surah At-Taubah ayat 40 dan Quran Surah Asr ayat 9. Kepada Ibu Ais dan Ibu Ika dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuru wa qad nasarahu Allahu إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan semua orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menurunkan keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, Muhajirin, dan mereka mengutamakan atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dan kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca serta kita yang mendengarkan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua Majelis Taklim An-Nisa. Kepada yang terhormat Ibu Harti Ismail, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama disampaikan selamat datang kepada terutama ibu-ibu sesepuh An-Nisa, Ibu Ade Sumarsono yang di sana, Ibu Ani Bintoro, juga ibu-ibu yang hadir secara offline, sesepuh-sesepuh An-Nisa dan terutama Ustadz Itkonul Imam Ranto ya, dan semua pengurus maupun semua jamaah An-Nisa yang telah hadir di sini maupun hadir secara online. Apa kabar ibu-ibu? Ulangi ya Bu ya, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita semua berkumpul di Masjid Al-Iman yang kita cintai ini untuk menghadiri tausiah taklim dari Majelis Taklim An-Nisa Yayasan Masjid Al-Iman ya Bu ya. Tentunya ibu-ibu ke sini tentu dengan ridho Allah, karena tanpa izinnya ibu-ibu tidak akan sampai kemari. Betul nggak Ibu? Setuju ya?
topiknya hari ini mencari besti demi meraih ridho ilahi. Besti Ibu. Ini katanya teman baik ya Ustaz ya. Ini bahasa gaul. Bahasa gaul. Ustaznya masih muda, jadi senang gaul. Ya. Jadi mencari besti. Aduh, jadi rupanya dalam hidup ini kita harus mencari besti untuk mencari ridho Allah ya. Yang tersirat di sini begitu kan ya Ustaz. Seperti juga para muhajirin yang mendapatkan kaum Ansor sebagai bestinya gitu. Karena kaum Ansor tadi dibacakan di dalam oleh apa namanya Qiraati. Nah, itu adalah mereka menyambut kaum mujahirin dengan senang hati, dengan rela. Mereka tidak pedit kepada dirinya sendiri demi teman baiknya itu. Nah, inilah kaum Ansor adalah teman baik Muhajirin dan Muhajirin kaum baik kaum Ansor. Kita contoh ya, nanti mungkin Ustaz akan mencontohkan gitu. Nah, Ibu-ibu, tidak banyak yang harus saya sampaikan. Terima kasih sudah menghadiri kajian Majelis Taklim An-Nisa yang diselenggarakan secara rutin tiap hari. Kalau ini kajian tematik ini hari Rabu ketiga, kalau yang hari Rabu pertama adalah kajian fikih. Jadi silakan ibu-ibu ingat saja baca di di WhatsApp grup An-Nisa Menaji, atau juga mungkin ada yang tidak atau belum masuk grup, ingat-ingat saja Bu ya, Rabu pertama dan ketiga. Kami juga mengadakan senam tiap hari Sabtu pagi jam 6:30. Ayo ibu-ibu bergabung. Sekarang alhamdulillah bertambah sudah anggotanya sedikit. Nah juga kami ada hafalan Al-Quran metode kauni hari Senin. Silahkan yang mau bergabung langsung datang. Hari Senin jamnya jam 9, kalau hari Sabtu jam 6.30 kita mulai sampai jam 7.30, 1 jam ya Bu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah hadir dalam majelis taklim ini. Selamat mengaji bersama, selamat mencari ilmu bersama, mencari ridho ilahi juga, karena mencari ilmu adalah wajib bagi kita umat Islam ya Bu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Hati Ismail yang telah menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Itqanul Himam LC dengan tema mencari besti demi meraih ridho ilahi. Kepada Ustadz kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadiratil ummahat, para ustadzah, para guru, para ibu-ibu, bil khusus Ketua Majelis Taklim An-Nisa Masjid Al-Iman Ibu Harti Ismail. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan para sesepuh yang lainnya, para ibu-ibu yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Jami Al-Iman ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Sholawat iring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat, pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir besok kita sama-sama dapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Baik ibu sekalian, kita alhamdulillah berjumpa lagi dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Semoga Allah jaga kesehatan kita, karena kurang lebih 2 bulan lagi kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan tersebut dan kita bisa beribadah dengan maksimal di sana nantinya. Amin. Baik, saya kira sudah bisa dilihat ininya ya, temanya, dan alhamdulillah Ibu Ketua Bu Harti Ismail juga sudah menangkap maksud dari tema ini, dan tadi surat Al-Hasyr yang dibacakan ayat 9 kaitannya juga nanti ke sana antara Muhajirin dengan Al-Ansar. Ibu-ibu kalau di sini kurang kelihatan, di kanan kiri ada TV ya Bu. Sebelah kiri itu ada TV, yang kalau yang di belakang kurang kelihatan agak ke sebelah kiri sini, sebelah kanan saya, sebelah kiri saya atau sebelah kanan ibu bisa maju. Jadi alhamdulillah sudah difasilitasi oleh masjid ya, jadi bisa lebih jelas, bisa lebih terang untuk dilihat ya. Baik, tadi ada 2 ayat yang dibaca oleh qari'ah kita. Pertama surat At-Taubah surat 9 ayat 40. Nah, ini kisah menceritakan proses hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat beliau. Karena kan proses hijrah itu yang paling terakhir Nabi. Dengan siapa Nabi hijrah? Dengan Abu Bakar. Yang lain sudah masuk semua ke Yathrib, ke Madinah sudah masuk semua. Tinggal yang belum Nabi dengan Abu Bakar. Transitnya ketika sedang melakukan hijrah, Nabi dengan Abu Bakar transit di sebuah gua Al-Ghar. Apa nama guanya? Nah, bukan Gua Hiro. Gua Hiro tempat penerimaan wahyu pertama. Nah, ini gua apa ini? Gua Thur. Gua Thur. Nah, di sini Allah mendeskripsikan Abu Bakar sebagai sahabat Nabi. Kalimatnya di sini. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi. Ya, di sini nih. Ketika keduanya sedang berada di dalam gua, keduanya ini berarti siapa? Nabi Muhammad dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ketika itu berkata kepada sahabatnya. Nah, tadi saya pakai kalimatnya atau katanya bestie, biar lebih kekinian gitu ya, biar lebih menarik nih. Kalau pakainya kata sahabat kayaknya sudah terlalu umum gitu ya. Nah, di sini Allah mendeskripsikan Abu Bakar sebagai sahabat. Dan the only one, satu-satunya sahabat Nabi yang dapat ya penganugerahan dari Allah langsung adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Yang lain enggak ada. Maka akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat di antara para sahabat yang paling mulia siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena masuk dalam Al-Qur'an yang disinggung langsung oleh Allah, dia adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin ya, apa kalimatnya saat itu? La tahzan innallaha. Wah, ini kalimat sempat booming nih. Dulu ada kitab namanya La Tahzan, karya Syekh Dr. Aid Al-Qarni. Artinya jangan bersedih. Tuh, Bu. Ini saya mau sedikit menggugah. Lihat. Inilah salah satu tugas bestie. Yaitu ketika sahabatnya merasa sedih, ketika sahabatnya merasa takut, maka dia harus hadir untuk menenangkan, untuk menghibur, untuk memberikan rasa percaya. Nah, itu.
Lihat Rasulullah. Jadi Abu Bakar takut, khawatir. Kenapa? Karena kaum kafir sedang mengejar. Ya kan? Nah, di kisah hijrah Nabi dan Abu Bakar ini juga ada sebuah potret yang patut ya kita highlight, yang patut kita garis bawahi. Nabi saat itu memakai jasa guide. Artinya Nabi dari Makkah ke Madinah, yang saat itu namanya Yathrib, kan nggak tahu jalan, Bu. Nabi belum pernah ke Yathrib, nggak tahu jalan. Google Map waktu itu belum. Lah iya dah. Kalau ada Google Map tinggal diketik aja kan. Akhirnya Nabi menyewa jasa penunjuk jalan. Ayo yang tahu, penunjuk jalan itu orang Islam atau bukan? Orang Yahudi, Bu. Bukan orang Muslim. Dari tragedi ini akhirnya para ulama mengatakan boleh kita bermuamalah, melakukan jalinan kerjasama dalam urusan transaksional dengan non-muslim ketika melihat orang itu memang amanah, bisa Baik, kita bahas lagi Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar sampai mendapatkan makam atau kedudukan yang sangat tinggi, disinggung oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 40 ini sebagai sahabat Nabi? Ayo, peristiwa apa yang akhirnya, entar dulu, pertanyaan pertama dulu. Abu Bakar julukannya atau gelarnya apa? Apa artinya? As-Siddiq apa artinya? Yang membenarkan. Dengan peristiwa apa Abu Bakar dapat gelar itu? Ketika peristiwa Isra dan gini, Bu. Saat Nabi cerita tentang Isra Mi'raj, sahabat yang lain termenung diam. Pengen percaya tapi nggak masuk akal. Pengen membantah tapi yang ngomong Nabi. Dilema nih, sahabat yang lain dilema. Pengen percaya tapi logika nggak. Bayangin, Bu, dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus Mi'raj naik ke Sidratul, terus balik lagi sampai ke Mekah sebelum subuh. Masuk nggak logika? Zaman sekarang aja sulit, karena kan harus pesawat, boardingnya belum berapa jam, pasti take a time, pasti ngambil waktu kan. Tapi satu-satunya orang yang langsung percaya ketika Nabi cerita Isra dan Mi'raj adalah Abu Bakar. Makanya kata Nabi, kalau Abu Bakar imannya ditimbang dengan iman seluruh penduduk bumi, lawazina imanu Abi Bakrin, akan lebih berat, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Tapi kalau saya melihat di sini, insya Allah ini ibunya solehah semua. Ya, jadinya insya Allah iman-iman ibu juga di sini iman-iman yang kuat, yang tebal, yang insya Allah kalau ada duit 20.000 hilang nggak dicari sampai mati. Atau malah masih dicari, Bu? Lumayan 20.000 ya, Bu? Bisa buat. Baik. Nah ini dia. Kenapa saya membahas ini? Dari landasan inilah berarti ketika kita menemukan sahabat fillah, kan suka ngomongkan akhi fillah, ya akhi fillah atau ukhti fillah kalau perempuan. Artinya apa? Ini bestie saya, yang saya cintai dia karena Allah. Ini sahabat saya, yang saya sayang dengan dia walaupun saya tidak sedarah, tapi saya sayang dengan dia karena Allah. Nah, gara-gara yang model-model punya sahabat itu, insya Allah besok dapat pertolongan dan naungan dari Allah Subhanahu. Nah, kita masuk ke hadis. Ada hadis di riwayat Imam Al-Bukhari bahwa kita itu ketika memilih bestie, memilih sahabat itu jangan sembarangan. Ya. Karena apa? Ini perumpamaan yang sering dulu kita dapati dari orang tua. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita akan
Kalau kita berteman dengan orang yang pekerjaannya pandai besi, tahu pandai besi, Bu? Besinya di lempengan besi itu ditempa, kan pakai api itu, Bu. Maka kita minimal akan terpercik apinya. Itu adalah sebuah hadis ungkapan dari Rasulullah SAW supaya kita tidak salah untuk memilih sahabat, memilih bestie. Ya. Nah, terus sahabat yang gimana? Yang harus kita cari, yang harus kita dapatkan. Poin pertama, pokoknya carilah sahabat atau orang yang bisa kita mencintai dia dan dia mencintai kita. Jadi kalimat mencintai, tolong jangan hanya diartikan lintas gender ya. Cinta dan sayang ini kan kata yang universal. Bisa untuk semua gender, bisa untuk semua kalangan, usia. Nah, carilah sahabat yang seperti ini. Rajulani tahabba fillah. Nah ini Bu, yang saya ambil tema, kenapa kita cari bestie bisa dapat ridho ilahi. Ini kan hadis tentang 7 golongan, Bu, yang besok dapat naungan Allah di padang mahsyar. Ya, naungan Allah di padang mahsyar. Nah, di antara 7 yang Nabi sebut ini dia yang nomor 4 nih. Rajulani tahaba fillah. Ini ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai di jalan. Nah, lihat 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena. Nah, ini kalimatnya memang rajulani 2 orang. Ya laki-laki kalau dalam redaksinya, tapi ini maksudnya semua berlaku, baik termasuk untuk perempuan, untuk wanita. Jadi 2 orang yang saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi karena Allah, besok di padang mahsyar dapat naungannya Allah. Padang mahsyar, Bu, matahari tepat di atas kepala kita. Kira-kira kalau matahari tepat di atas kepala, keringat bercucuran tidak? Dalam riwayat-riwayat hadis yang sahihah, banyak digambarkan keringat ada yang sampai pinggang orang dewasa. Keringatnya ada yang sampai leher orang dewasa. Bahkan ada yang sampai ukuran setelinga orang. Kenapa? Karena saat itu seluruh manusia dari awal Nabi Adam diciptakan alaihissalam sampai manusia terakhir. Kita nggak ada yang pakai baju, nggak ada yang pakai celana. Semuanya mohon maaf dalam keadaan telanjang. Siti Aisyah komplain ke Rasulullah, ya Rasulullah, kita perempuan ini malu nanti. Ya kita nanti semua perempuan ini malu. Kata Rasul, enggak, tenang aja, nggak akan ada yang toleh kanan, toleh kiri, lirik depan, lirik belakang, nggak ada. Karena urusan saat itu sangat serius, keadaan mencekam. Nggak ada yang lirik kanan, lirik kiri lagi, nggak ada. Panas, Bu, panas. Sekarang matahari berapa kilometer dari bumi? Jutaan kilometer. Kemarin beberapa waktu yang lalu, matahari lagi sedang panas-panas itu beberapa hari lalu. Coba sekali-kali Ibu coba jajalin keluar, nggak usah pakai sendal. Jam-jam 12 siang dah begitu. Gimana kira-kira, Bu? Panas? Nah, apalagi nanti di padang. Nah, salah satu, Ibu, kita mau berlindung di mana? Pohonan sudah tidak ada. Betul kan? Bangunan-bangunan pencakar langit yang tinggi-tinggi gedung itu nggak ada. Mau minum juga minum di mana? Alfamart, Indomart udah nggak ada yang. Iya kan, nggak ada yang buka saat itu. Satu-satunya yang kita harapin kalau kita mau minum dari mana? Telaga Rasul. Apa nama telaga Nabi? Al-Kautsar. Inna a'tayna. Al-Kautsar itu telaga haud Nabi. Yang
Man syariba minhu syurbatan, minum satu teguk saja, la yadhma'u ba'dahu abada, enggak ngerasain haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat besok minum dari telaga Rasulullah Shallallahu tubuh. Maka ayo kita pinter-pinter cari sahabat, pinter-pinter cari besti, kita jalin persahabatan dengan dia supaya besok di padang mahsyar dapat naungan dari Allah. Bu. Tapi kan yang namanya manusia bersosialisasi, kadang-kadang ada aja gangguannya, hambatannya, betul kan? Kita udah sayang banget sama nih orang, udah kita cinta banget sama dia kayak saudara sendiri. Dia ngomongin kita di belakang. Suka ada yang begitu? Kita udah loyal banget sama dia. Kita udah apapun kita ikutin. Dia kemudian nyerang kita dari belakang. Nah, itulah lika-liku dalam persahabatan di dunia. Maka di sini insya Allah kita bahas gimana sih Ustaz, kriteria apa aja orang yang seperti apa, yang bagaimana yang patut untuk kita jadikan bestie. Ya, yang patut untuk kita jadikan bestie karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Nah, berdasar cerita tadi yang sudah sempat disinggung Ibu Arti Ismail. Jadi kan muhajirin itu, tadi kan Nabi sudah hijrah semua sahabat, Nabi terakhir dengan Abu Bakar kan. Nah kemudian orang-orang muhajirin itu adalah siapa Bu? Yang dinamakan kaum muhajirin itu siapa? Ayo yang bisa angkat tangan. Nanti saya keluarin dompet. Dompetnya. Namanya saja muhajir. Nih, kalau kita mau lihat dari gramatikal bahasa Arabnya gini, Bu. Kan fiilnya, kata kerjanya hajaro. Hajaro artinya berhijrah. Isim fa'ilnya namanya al-muhajir. Al-muhajir ini satu orang. Satu orang yang berhijrah. Karena yang hijrah tidak satu orang, tapi banyak, maka berubah kalimatnya dalam bahasa Arab disebut jamak mudzakkar salim. Namanya jadinya muhajirin. Nah, tambahan ya dan nun inilah yang menunjukkan ini adalah orang banyak. Gitu. Ya, jadi yang hijrah tidak satu orang, Bu. Dari Mekah ke Madinah, saat itu kan namanya Yathrib ya. Yang pernah haji atau umroh sudah tahu berapa naik bus dari Mekah ke Madinah saat ini. Sekitar about 7 or 8 ya. 7 atau 8 jam. Kalau bisnya agak lelet malah bisa 10 jam, betul. Apalagi kalau suka mampir-mampir pipis tuh. Biasanya yang suka pipis tuh kan AC-nya biasanya bisnya itu kan dingin gitu ya. Tuh yang sudah pernah haji umroh pasti tahu pengalaman itu. Yang belum haji umroh nggak usah pesimis, saya doain semuanya berangkat. Bu, masalah berangkat sedikit ya, kita keluar dari topik masalah haji dan umroh ini, jangan pernah punya perasaan pesimis sama Allah. Yang penting ibu niat aja. Ya Allah, kalau bisa sebelum saya meninggal, berikan saya kesempatan untuk umroh ataupun haji. Pokok doa begitu terus, Bu. Saya punya pengalaman dan punya cerita fact, ya, it's not hoax. Ini bukan hoax, bukan cerita ngarang. Saya punya salah satu jamaah di daerah Pulau Mas. Tahu Pulau Mas? Di daerah Pulau Gadung sana ya, Romangun, Pulau Gadung sana, Pulau Mas tengah-tengahnya. Saya punya jamaah. Dia bertetangga dengan salah satu orang kaya. Kaya raya luar biasa. Tiba-tiba tetangganya jamaah saya ini mau pergi haji pakai ONH plus atau furoda kalau nggak salah, saya lupa. Furoda kan sekitar 200 sampai 300 ya tergantung travelnya.
Pokoknya pakai yang plus lah, layanan yang plus. Nah, ini kebetulan si orang kaya yang bapaknya ini, yang suaminya ini kakinya suka, ya namanya sudah agak berumur begitu ya, suka pegel-pegel Bu. Ya, istrinya udah ultimatum, "Pak, nanti kalau di sana saya nggak mau mijit-mijit ya Pak." Kata istrinya nih, bukan mukanya istrinya durhaka, enggak, maksudnya pengen fokus di sana untuk ibadah, kan waktunya sempit, waktunya terbatas. Nah, terus kalau nanti saya pegel gimana? Ya kamu kan punya langganan. Jadi si bapak ini punya langganan tukang mijit Bu. Kebetulan dia tukang cilok di komplek tersebut. Tapi kan suka ada tuh tukang-tukang gitu tapi bisa gitu ya. Akhirnya dibawa Bu. Itu langganan dia yang suka mijit nih, yang dia tukang cilok di komplek itu, dibawa pergi pakai ONH plus. Bayangin mimpi apa tuh tukang cilok? Berangkat haji reguler aja mungkin dia nggak punya kemampuan. Ini malah Allah takdirkan dia berangkat pakai ONH plus. Maka maksud saya hikmahnya mulai besok kita jualan jadi jualan cilok semua. Enggak begitu. Maksudnya jangan pernah putus harapan terhadap Allah. Paham ya, Bu? Nah, ini muhajirin. Mereka pindah ke Mekah atau ke Madinah atau Yathrib, maka disambut oleh orang-orang lokal setempat. Nah, mereka yang tinggal di Yathrib namanya Al-Ansor. Nah, Nabi pertama kali sampai ke Yathrib, itu apa yang dilakukan? Untuk kemudian supaya nih yang muhajirin sama yang ansor bisa saling dekat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Melakukan persaudaraan antar muhajirin dan ansor. Salah satu kisah yang paling mengemuka adalah kisah Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf nih dengan orang ansor yang bernama Sa'ad bin Abi Rabi'. Abdurrahman bin Auf kaya atau tidak? Di Mekah kayanya luar biasa. Ketika dia Abdurrahman bin Auf pengen hijrah, orang-orang kafir Mekah mencoba melobi. Abdurrahman, kalau kamu nggak hijrah, kamu nggak ikut Muhammad, kalau kata orang kafir nih ya, maka kamu akan kami jadikan pemimpin di antara kami. Hartamu akan kami lipat gandakan. Tapi lihat keteguhan iman Abdurrahman bin Auf. Tidak. Ambil saja harta saya semuanya. Nah, istrinya sekarang Bu, yang di lobi, istrinya Abdurrahman bin Auf. Gimana? Kamu mau ikut suami kamu hijrah? Akhirnya diiming-imingi dengan harta. Akhirnya istrinya Abdurrahman bin Auf tergoda. Ya, memang biasanya kaum Hawa ini agak rentan kalau diuji sama harta. Umumnya saya nggak ngomong semua, tapi kalau yang di sini insya Allah semuanya. Ya kan fitrah Bu, perempuan suka harta fitrah nggak? Ibu suka emas berlian fitrah nggak? Iya dong, kan zuyyina linnas dalam Al-Quran Allah katakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin dan seterusnya. Fitrah manusia emang senang yang begitu. Ibu-ibu senang nggak sama emas? Fitrah kan? Fitrah ibu. Maka saya sering bilang ke para bapak-bapak jamaah saya yang laki-laki, Pak, kalau istrinya sakit nggak usah bolak-balik ke puskesmas. Tinggal bawa ke emas. Insya Allah nggak bisa jalan, tadinya lari langsung. Ya, itu sudah menjadi sebuah fitrah manusia. Nah, istrinya Abdurrahman bin Auf terpedaya. Akhirnya nggak ikut hijrah. Jadi Abdurrahman bin Auf datang ke Yathrib benar-benar nol. Pasangan nggak punya, hartanya habis, sama sekali nggak punya. Rumah juga di Mekah ditinggalin, nggak mungkin kan rumah dibopong-bopong. Semua Bu dari nol. Nabi mempersaudarakan dengan Sa'ad bin Abi Rabi'. Nah tadi surat Al-Hasyr yang tadi dibaca oleh qari'ah kita dan disinggung oleh ibu ketua kita buka.
Ini ada kisah yang menarik Bu di sini. Lihat ya, di surat 59, surat Al-Hasyr, ayat ke-9. Di sini Allah memuji Bu orang-orang Ansor. Ya. Ya kan, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang Ansor telah menempati kota Madinah. Ya, dan telah beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Perhatikan kalimatnya, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Ini satu poinnya. Maka ini juga bisa kita tarik hukum. Ibu kalau ada tamu nih datang ke rumah, jangan sumpah Bu. Kan ada orang yang kalau didatengin sama tamu itu kayaknya sebel gitu ya. Sumpah banget ada tamu. Bahkan ada beberapa kalau yang saking pelitnya itu makanan diumpetin dulu sama dia. Ini mah bukan orang sini, enggak. Bukan orang sini, orang. Tapi yang bertamu juga harus tahu diri. Bertamu harus tahu waktu. Kalau sudah datang, sudah selesai urusan, jangan berlama-lama. Nah ini, Ansor sebagai tuan rumah, Muhajirin sebagai tamu, mereka cinta. Lagi pula kalau ada tamu, itu Bu, dalam kalam-kalam para ulama, tamu itu datang membawa rezeki, pulang membawa banyak penyakit dan musibah. Kan hadisnya kalau yang sahihnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Ya, itu satu. Tapi yang menarik, Ansor ini bukan sekedar menyambut tamu dari Muhajirin dari Mekah, enggak. Bahkan mereka perhatikan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansor ini bahkan mendahulukan, mengutamakan, bahasanya dia, mengutamakan, mendahulukan orang-orang Muhajirin di atas dirinya sendiri. Meskipun mereka juga memerlukannya. Inilah tingkat besti yang paling tinggi. Ketika dia sudah bisa rela berkorban untuk sahabatnya, padahal dia juga butuh. Ayo, jujur kepada diri sendiri. Siapa di antara kita yang udah bisa berkorban seperti ini buat sahabatnya? Kayaknya susah. Betul nggak? Level ini tinggi Bu. Jadi kita butuh. Tapi justru orang lain yang kita duluin. Umumnya orang kan ngeduluin diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah cukup, baru. Umumnya kan begitu ya Bu. Tapi ini enggak. Level yang paling tinggi, kita butuh. Tapi ada orang lain yang lebih butuh. Dan dia adalah sahabat kita. Kita dahulukan dia. Wah ini level susah sekali Bu. Betul nggak? Susah sekali nih Bu. Karena secara spesifik manusia itu punya sifat bakhil. Apa bakhil? Kikir, pelit, medit. Ya pokoknya dengan segala macam padanan katanya. Ya. Bahkan mungkin kalau ada orang sangat pelit, sampai kalau dosanya diminta tuh nggak dikasih sama dia. Saking betapa dia pelitnya. Ya Allahu Akbar. Dan jangan anggap remeh Bu. Ustadz, saya kan sering datang pengajian nih di Anissa. Kayaknya saya nggak jadi orang yang pelit deh. Enggak. Rasulullah aja kan doa Bu. Rasulullah doa supaya terhindar dari sifat pelit. Apa doanya? Ada yang tahu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ada berapa item tuh? 6. Di antara yang tengah-tengahnya nanti wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung dari sifat pengecut wal bukhli dan dari sifat kikir. Artinya Nabi aja khawatir. Padahal nggak mungkin Nabi jadi orang kikir tuh nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Nabi itu orang yang paling dermawan. Nggak mungkin Nabi. Tapi Nabi masih ada kekhawatiran kalau sifat kikir menghinggap di hati beliau. Makanya beliau doa.
Nah, maka pesan saya, Ibu jangan pernah putus doa ini nih, Bu. Ini ada di wirid atau zikir pagi petang, ada. Pokoknya Ibu googling aja, searching. Sekarang apa-apa gampang. Doa menghindari sifat kikir, ntar keluar. Gitu ya. Karena ada, saya punya pengalaman teman saya, Bu. Sholat Jumat nih udah siap-siap. Dia mau pergi sholat Jumat, dia sudah siapin di kantong baju takwanya, baju kokonya. Satu 100 ribuan, satu 10 ribuan. Dia rencananya yang buat amal yang 10 ribu. Yang 100 dia pulang mau beli nasi padang, buat beli es. Pas lagi khutbah dia ngantuk. Kotak amal lewat. Disenggol sama temennya, Bu. Gelagapan salah masuk. Yang masuk ya. Begitu dia pulang nyadar-nyadar di toko warung nasi padang. Ya Allah, kata dia, nyesel 2 bulan gak selesai. Kata saya, kalau jangan-jangan kalau kamu kenal sama DKM masjid minta kembalian lagi. Jangan, Bu. Ya, kita untuk kebaikan gak boleh pelit-pelit. Sekarang kalau ibu pelit sama makhluknya Allah, kalau Allah pelit sama ibu, gimana? Ibu sekarang napas gratis gak, Bu? Oksigen gratis gak? Banyak teman-teman, saudara, sahabat, tetangga kita yang di rumah sakit pakai tabung oksigen. 1 tabung berapa? Kemarin pas corona, semua tabung oksigen di mana-mana pada habis kan? Gratis, Bu, Allah kasih. Masa sama makhluknya Allah, sesama makhluknya Allah kita perhitungan? Kalau Allah perhitungan mau dianggap, mau di apa namanya, ditarifin semua, dikasih bayaran semua, kita nggak sanggup. Nikmat Allah tuh banyak. Cuman kadang-kadang manusia mendefinisikan nikmat itu harta. Padahal ibu bisa tidur. Nikmat gak? Berapa banyak orang yang tidur dengan bantuan obat? Kita jangankan di kasur, lagi ngaji di majelis taklim. Kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau ada teman ibu amnesia apa, kalau susah tidur apa, insomnia, ajak ngaji, Bu. Apalagi di Al-Iman nih, enak, AC-nya adem gitu ya, karpetnya lembut. Nah, kita bisa ngedip mata nih, ngedip, Bu, nikmat bukan? Coba ibu nggak bisa ngedip 5 menit aja. Yo, mohon maaf, bahkan yang terkecil yang mungkin kita anggap sepele, buang gas, kentut. Nikmat gak kentut, Bu? Ya Allah, beneran, Bu, saya punya jamaah di daerah Pondok Kelapa. Dia nggak bisa kentut, harus operasi. Dan sayangnya ternyata kentut tidak tercover BPJS. Jadi dia pas mau operasi harus bayar ngerogoh kocek sendiri 23 juta. Untuk supaya bisa, bayangin ibu berapa kali sehari. Nikmat bukan? Allah nggak perhitungan sama kita, maka kita jangan perhitungan dengan makhluknya Allah. Betul nggak? Nah, ini supaya kita bangkit gairah untuk kita berbagi dengan sesama, terutama dengan besti kita, dengan sahabat kita. Nah, ayat ini lihat lagi, Bu. Jadi, orang-orang Ansor mengutamakan orang-orang Muhajirin. Walaupun orang-orang Ansor sendiri banyak yang butuh, banyak yang susah. Tapi karena mereka tamu dari Mekah, tidak bawa harta, tidak punya rumah. Bahkan Abdurrahman bin Auf dalam kisah yang kita angkat kali ini, nggak punya pasangan. Tahu nggak? Kemudian ketika Nabi sudah mempersaudarakan kepada Sa'ad bin Abi Rabi', Sa'ad bin Abi Rabi' menawarkan salah satu istrinya untuk Abdurrahman bin Auf. Jadi Sa'ad bin Abi Rabi' punya istri dua. Kata Sa'ad bin Abi Rabi' ke Abdurrahman bin Auf, nih pilih ayyuhuma syi'ta. Pilih mana yang kamu pengen dari kedua istri saya, nanti salah satunya saya ceraikan buat Anda. Ada gak orang mau ngasih istri begitu? Yang ada maunya nambah. Iya kan? 2 masih kurang. Mauludnya 3 masih kurang. Pengen
Udah 4 batas maksimal. Nggak boleh macem-macem. Sedikit saya bahas masalah ini, Bu. Sekarang saya mau tanya dulu. Jawab yang tegas, jawab yang lantang. Ini ibu semua kan? Apa hukum poligami? Kok diem ini? Ngambil aman nih kayaknya. Enggak, tenang Bu. Saya akan bersikap adil. Bukan mentang-mentang saya laki-laki. Saya akan bela kaum laki-laki. Tidak. Dalam hukum fikihnya, bahwa poligami itu mubah. Apa mubah? Boleh. Boleh. Tapi bukan sunnah. Karena kalau sunnah, otomatis dapat. Kalau dia poligami, otomatis dapat pahala kan? Lihat penerapannya. Kalau adil, baru dapat pahala. Kalau nggak adil, bukan pahala yang dia dapat, malah dapat. Terus saya suka bilang ke bapak-bapak, poligami itu bukan dianjurkan, tapi sebuah solusi untuk sebuah keadaan yang memang dia harus poligami. Ya. Nah, bahkan di dalam ayatnya kan, surat An-Nisa, ini kan kita majelis taklimnya namanya An-Nisa. Surat An-Nisa ayat keberapa itu? Ayat ke-3. Ini lihat kalimatnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha. Nikahilah 2, 3 atau kan ayatnya nggak stop di sini, Bu. Ini kebanyakan bapak-bapak stop di sini nih. Ayatnya lanjutin, fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu khawatir tidak bisa berbuat, maka artinya maka cukup satu saja. Maka nikahilah seorang saja. Jadi monogami itu perintah. Beristrikan satu itu perintah. Jadi jangan dipotong di situ ayatnya. Tapi yang saya maksud kan gini, Bu. Kan banyak ada istilahnya yang kaum yang mencoba untuk membela hak-hak wanita itu apa namanya? Feminis. Ini ada kalimat yang bisa ibu berbahaya kalau ibu ucapkan. Kita lihat ayat surat An-Nahl surat ke-16 ayat 116. Ya, ini sedikit sempat perlu saya singgung karena ini penting. 106 lihat, la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Hada halal wa hada haram. Ini halal nih, padahal haram. Atau ini haram nih, padahal halal. Dan semua itu dia mengadakan kebohongan terhadap. Jadi kalau yang ngomong poligami haram secara mutlak, masuk ayat ini, Bu. Karena dia mengharamkan yang Allah halalkan. Sama daging babi hukumnya kalau direndam. Ini kemarin lagi rame tuh. Kan tetap haram kan? Artinya menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah sama-sama dosa. Jadi maksud saya, ibu-ibu kalau misalkan kurang setuju banyak oknum pelaku poligami tidak adil, jangan salahin poligami. Tapi salahin oknumnya, orangnya. Karena Rasulullah berpoligami dan hak hukumnya tetap boleh. Tidak boleh kita mengatakan hukumnya hak. Sekali lagi saya tanya, berarti hukum poligami masih pelan-pelan jawabnya. Atau gini yang aman, Ustadz, poligami boleh asal jangan suami saya. Nyari aman ya. Baik. Nah kita balik, Bu. Saya mau menunjukkan Sa'ad bin Abi Rabi sampai kepada level tertinggi kepada sahabatnya Abdurrahman bin Auf menyerahkan istrinya. Kalau kata Abdurrahman bin Auf, saya nggak perlu. Tuh, ini poinnya nih. Abdurrahman menolak, Bu. Ini Abdurrahman menolak. Jadi gini maksud saya. Ini kan persahabatan kan antara dua pihak ini. Jadi gini, pihak yang satu memberikan tawaran bantuan,
yang pihak yang diberikan bantuan, kalau memang dia sahabat sejati, nggak aji mumpung. Paham nggak aji mumpung? Artinya dia tahu diri. Nah, kalau contoh misalnya ada sahabat ngomong, udah besok-besok kalau kamu mau pakai barang saya nggak usah pakai izin, pakai aja, ambil aja, saya udah ikhlas kok. Kan udah dikasih izin nih. Tapi kalau dia memang sahabat sejati, dia betulan sahabat yang mengerti makna persahabatan, nggak mungkin dia ngambil walaupun sudah diizinkan, kecuali pasti ada basa-basi lagi. Untuk kemudian minta izin lagi, ngomong lagi, ya kan? Tuh. Jadi ini potret Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Rabi, ini potret persahabatan yang benar-benar murni karena Allah. Yang satunya nawarin bantuan, hartanya Sa'ad bin Abi Rabi mau dikasih ke Abdurrahman bin Auf. Bahkan istrinya mau diberikan salah satu. Dan kalimat di riwayatnya, Bu, ayyuhuma syi'ta. Ini tinggi sekali, Bu. Jadi Abdurrahman bin Auf ditawarkan istrinya Sa'ad bin Abi Rabi, bukan ditawarkan yang mana yang dipilih oleh Sa'ad bin Abi Rabi, tapi yang mana yang diinginkan oleh Abdurrahman bin Auf. Paham gak nih? Nyambung gak maksudnya? Masih ada gak sisa-sisa sarapan tadi ini? Kalau udah agak kosong itu kue snacknya bisa di... Artinya gini, Bu, umumnya orang memberi itu kan barang yang sudah dia tidak suka. Betul kan? Contoh, belum lama kita ada saudara-saudara kita kebakaran di PR itu ya, atau di Gembrong itu kan. Biasa kita mengumpulkan baksos untuk kemudian mengumpulkan pakaian yang layak pakai. Sekarang saya tanya, baju yang kita kasih itu yang masih kita suka, apa yang udah kita gak suka? Umumnya kan, ya walaupun masih layak pakai, tapi umumnya yang kita kasih yang kita nggak suka, yang sudah kita mungkin sudah agak, kalau kata orang Betawi udah buluk, warnanya sudah pudar, kainnya sudah rombeng belet, tapi masih layak pakai, kan umumnya begitu. Tapi Sa'ad bin Abi Rabi akan memberikan semua yang Abdurrahman bin Auf suka, bukan yang dia suka. Ya Allah, Bu, ini tinggi banget ini, Bu, nilai persahabatan. Jadi ibaratnya terserah kamu deh, pilih yang mana yang kamu suka. Saya akan kasih ke kamu semua. Tapi umumnya orang kan, ya kasih yang memang sudah dia nggak suka, kan begitu. Subhanallah. Tapi Abdurrahman bin Auf tahu diri, saya nggak perlu harta kamu, saya nggak perlu istri kamu. Yang perlu kamu lakukan, tunjukin saya di mana pasar. Mau ngapain? Ibu kalau ke pasar mau ngapain, Bu? Bukan, Abdurrahman bin Auf mau berdagang. Ngapain nggak punya duit kok mau belanja. Jadi Abdurrahman bin Auf jiwa entrepreneurship-nya itu tinggi. Beliau nggak mau minta-minta, beliau nggak mau dikasihani. Saya mau berjuang sendiri sampai akhirnya di Madinah pun Abdurrahman bin Auf jadi salah satu sahabat yang paling kaya. Tuh, ini kan kalau persahabatan begini indah ya. Yang satu menawarkan bantuan, yang satu tahu diri, tidak aji mumpung. Nah ini kadang-kadang ada sahabatnya udah baik, nggak ketulungan malah dimanfaatin. Giliran hartanya udah habis. Kan umumnya sekarang persahabatan begitu tuh. Dia akan bersahabat ke orang yang memberikan feedback ke dia. Tapi kalau nggak ada feedbacknya dia nggak mau bersahabat. Umumnya orang kan begitu. Tapi lihat bahwa di dalam Islam kita diajarkan bersahabat itu bukan kita mencari keuntungan, tapi kita memberikan Betul, Bu? Bisa kayak begitu? Insya Allahnya apa nih insya Allahnya? Ya Allah, itulah, Bu, persahabatan yang indah. Kita kalau bisa sudah seperti Sa'ad bin Abi Rabi, wah itu insya Allah. Kita bisa memberikan kepada orang-orang yang kita cintai, sahabat-sahabat kita, dengan apa yang sudah kita cintai. Nah, baik. Karena tadi sudah ada ilustrasi dari Nabi, bahwa bersahabat itu seperti kalau kita dekat dengan minyak wangi, tukang minyak wangi, kita akan terbawa
Maka kata Nabi, almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Hati-hati. Ini pesan serius. Kata Nabi, seseorang harus pintar memilih bestinya. Kenapa? Karena kualitas agama dia atau kualitas agama seseorang itu sangat terpengaruh dengan kualitas agama bestinya. Ibu kalau temenan sahabat sama jamaah majelis taklim An-Nisa nih, ntar diingetin tuh setiap Rabu ada kajian. Ibu jadi terbawa. Ibu jadi akan terpengaruh. Kalau kata anak sekarang terinfluence. Makanya kan anak-anak muda namanya influencer. Dia mencoba untuk menginfluence, mempengaruhi orang lain supaya ngikut seperti dia. Nah cari Bu, teman-teman yang bisa ngebawa ibu deket sama majelis ilmu. Ya cari teman-teman yang begitu. Yuk kita ke majelis taklim An-Nisa yuk. Ya temannya nih, ya karena sudah terbawa akan semangat. Tapi kalau yang nggak punya sahabat, nggak punya bestie yang senang pengajian, biasanya pas giliran pengajian ada aja alasannya. Ayo ngaji yuk, ada jadwal taklim nih. Aduh, pala saya agak pusing nih. Ada aja alasannya. Itu kan, mau jalan nih, dilihat mendung, sama dia tangan, ya gerimis hujan kayaknya. Karena memang hatinya udah nggak terpaut dengan masjid, dia nggak punya sahabat yang mau mengajak dia. Tapi coba giliran membuat acara-acara yang sifatnya duniawi. Jangan duniawi deh. Kondangan. Pala lagi pusing nih Bu. Diajak kondangan. Jalan nggak? Malah kadang-kadang kagak diundang. Masih datang juga. Ini Bu, bahayanya teman kalau kita salah pilih bestie. Saya punya cerita. Kemarin Jumat tanggal 13 saya mengisi rutin di sini tauhid dan kemarin perdana sudah saya singgung. Ada contoh kasus nyata, fact, it's not hoax ya, bukan hoax. Gara-gara salah pilih teman, salah pilih bestie, ada seorang yang akhirnya murtad. Saya buka ininya Bu, beritanya. Ini dia. Ini seorang Saudi Arabia, ya, asli Saudi Arabia. Dia 16 tahun hafal Quran. Di sini coba yang hafal Quran tunjuk tangan. Kalau yang hafal surat Al-Ikhlas, kok ketawa Bu? Jangan remehin surat Al-Ikhlas Bu. Itu satu riwayat, baca 3 kali kata Nabi sama seperti atam Quran. Tapi jangan Quran yang lain juga diacuhkan, tetap baca. Sahabat ada yang komplain ke Rasul karena yang jadi imam sahabat lain itu bacanya kulhu terus. Komplain ya Rasul, itu imam bacanya kulhu terus, emang nggak ada yang dihafal lagi apa surat yang lain? Itu kan dipanggil sama Nabi, diklarifikasi, tabayun. Kamu benar bacanya kulhu terus, ya Rasul. Kenapa alasan kamu? Lihat dalam hadisnya, inni uhibbuha. Saya senang cinta sama surat Al-Ikhlas. Jawab Nabi apa Bu? Hubbuka iyyaha tudkhilakal jannah. Karena kecintaan kamu terhadap surat Al-Ikhlas, besok kamu masuk surga gara-gara surat Al-Ikhlas. Bayangin masuk surga gara-gara makin cinta dah kita sama surat Al-Ikhlas. Ya bener kan? Apalagi kalau sholat taraweh apa segala macam yang imamnya baca Al-Ikhlas. Demen banget itu. Cocok nih. Baca. Kan surat Al-Ikhlas isinya tauhid, Bu. Nah, tadi salah satu materi saya di Jumat malam Sabtu itu ada saya membahas tentang surat Al-Ikhlas. Balik ke tema kita. Ini kisah seorang hafiz Quran dari 16 tahun hafal Quran. Saudi Arabia asli. Bahkan dia memegang teguh ajaran Islam di umur 22-an tahun dia sampai pernah izin ke ayahnya mau pergi jihad ke Palestina. Tapi ayahnya nggak ngasih. Artinya menunjukkan bahwa nih anak muda punya kapasitas agama yang iman yang begitu kuat ya. Sampai dia memutuskan mau pergi jihad ke Palestina. Ibu mau kalau diajak ke Palestina?
Ngapain? Ini mah mau jihad, Bu, bukan tur wisata. Kalau tur wisata juga saya mau. Beliau ini, dia ini pengen jihad, pengen perang. Nggak boleh sama ayahnya sampai umur 25 tahun pergi ke Amerika. Dia mau kuliah, dia lanjutkan kuliah. Tapi memang kuliahnya umum, Bu. Dalam bidang umum. Saya agak lupa ininya, tapi bidangnya umum. Kuliahlah dia berangkat ke Amerika. Tahu Amerika, Bu? Pokoknya sono lah ya, jauh. Di Amerika, dia tinggal satu rumah, ditampung lah istilahnya, oleh sahabat dia satu kampus yang beragama Nasrani. Awalnya dia punya keinginan teguh, Bu. Wah, saya ke Amerika, saya harus punya misi mengislamkan orang sana. Awal berangkat dari Saudi dia begitu, Bu. Tapi ternyata lama-lama dia bestinya karena Nasrani, dilihat kehidupannya segala macam, sampai akhirnya tragedi 9/11. 9/11 itu tragedi 11 September, di mana gedung kembar World Trade Center, WTC, diserang oleh pesawat, dan akhirnya runtuh kan tuh. Dia akhirnya menyatakan murtad. Karena kata dia ternyata Islam mengajarkan terorisme. Dan yang benar itu ajaran Yesus Kristus. Ini lihat itunya. Apa namanya? Ini website. Dia di Amerika akhirnya membuat foundation, membuat yayasan namanya SIRA. SIRA itu kepanjangannya ini. Ya, The Center for Islamic Research and Awareness. Apa judulnya tuh? Introducing Muslims to the Gospel of Jesus Christ. Paham ya? Nggak usah saya terjemahin ya. Ini pintar bahasa Inggris semua kan ini. Introducing Muslims, memperkenalkan kepada orang-orang Islam to the Gospel of Jesus Christ. Tentang ajaran-ajaran Yesus Kristus. Namanya orang ini Al-Fadil. Former Wahhabi Muslim from Saudi Arabia and the founder of Sira International, is on a mission to introduce Muslims to the gospel of Jesus Christ. Dia punya misi untuk mengenalkan ajaran Yesus Kristus kepada seluruh orang Islam. Tuh, orangnya nih, Bu. Nih orangnya nih. Nih orangnya tuh, nih orangnya nih. Kelihatan nggak? Sono di TV yang lebih jelas no. Tuh orangnya tuh. Masih pakai gamis. Masih pakai gamis, Bu, orangnya pakai kayak saya. Pakai itu tuh, kalau orang Arab Saudi bilang burda atau eagle atau udeng-udeng gitu ya. Kalau dia pasti pakai itu, saat ini kan identitas nasional mereka sama kayak songkoh nasional kita, tahu yang hitam, peci hitam kita. Peci hitam itu kan dipakai sama siapa aja kan? Pemimpin-pemimpin politik yang non muslim juga kalau ada acara kebangsaan pakai nggak? Pakai. Tuh, itu peci hitam. Kalau di internet ada candaan. Kalau peci hitam jadi imam, sholat nggak sah. Paham nggak? Ya kalau nggak paham, ntar pahamin sendiri ya. Nih, lihat dia tulis apa, Bu? Is Islam really a peaceful religion or something entirely different? Apakah Islam beneran agama yang penuh kedamaian, atau justru di dalamnya itu sesuatu yang jauh berbeda? Tuh, dia pengen mencoba merusak otak-otak orang Islam. Is the Quran a book of terror or a book of peace? Apakah Al-Quran itu buku yang mengajarkan kedamaian, atau justru buku yang mengajarkan terorisme? Dia akhirnya murtad di Amerika Serikat, sampai sekarang tinggal di sana dan tidak diterima lagi kembali pulang ke Saudi Arabia. Gara-gara apa? Salah pilih besti. Karena dia salah pilih. Ini betul, Bu. Karena makanya Nabi tadi hadisnya bilang, nah ntar Ibu kalau klik ini find the answer, Ibu masuk ke laman YouTube-nya dia tuh. Nanti di sini dia banyak ngomong tentang apa namanya Islam ternyata bohong, Muhammad itu ternyata bahasa-bahasa yang nggak pantas lah, bahasa-bahasa yang kurang ajar gitu ya. Karena memang dia sudah murtad. Na'udzubillah min, gara-gara salah pilih besti. Maka kita jangan, boleh Bu, bukan berarti saya ngajarin nggak boleh berteman dengan teman yang non muslim.
tapi menjadikan dia sahabat yang kemudian kita berinteraksi secara intens. Ntar ujung-ujungnya kita ikut Natalan, pelan-pelan. Ntar kita ikut misahnya dia di gereja. Ntar lama-lama tertarik. Wah, kok enak ya? Ya, di agama sono nggak sholat 5 waktu nih, kok enak ya gitu. Setan mulai masuk. Itu bahayanya di situ. Bahayanya di situ. Maka jangan sampai kita salah dalam memilih sahabat, memilih bisnis. Sampai ke situ loh. Ya, bahayanya. Bisa sampai iman dicabut oleh Allah gara-gara salah pilih. Makanya baca doa 2, Bu. Ya, saya pesan. Ya, ini bisa dicatat. 2 doa yang mungkin Ibu juga sudah hafal doanya. Pertama, surat Ali Imran, surat 3 ayat 8. Apa doanya? Rabbana la tuzigh. Hafal kan? Oke, hafal doanya. Artinya sekarang. Terutama di awalnya nih, Bu. Terutama yang ininya nih. Hadai. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah, la tuzigh. Jangan gelincirkan. Qulubana, hati kami. Ba'da, setelah idhadaitana. Setelah kau berikan hidayah kepada kami. Jangan gelincirkan. Ini satu. Yang kedua, doa yang sering juga kita baca dan pasti Ibu dengar dari hadis Nabi. Apa doanya? Ya muqallibal. Nah, kan? Ini soleha semua emang Ibu ini ya. Pintar semua nih, Masya Allah. Ya muqallibal qulub. Sabbit ya qalbi. Kalau berjamaah nanti imamnya bacanya qulubana. Ya sabbit qalbi ala di nikah. Baca ini, Bu, setiap hari sesering mungkin. Jangan takabur. Jangan sombong. Ustaz, saya tiap Rebo ngaji di Aliman. Kayaknya saya nggak mungkin murtad. Hati-hati. Ya takutnya muncul terbersit dalam hati begitu. Hati-hati, jangan. Takabur itu Allah sangat nggak suka. Ini kan doa di hadis yang Nabi ya muqallibal qulub. Apa artinya ya muqallibal qulub? Wahai zat yang maha membolak-balikan hati. Sabbit qalbi. Tetapkan hati kami. Atau hati saya. Ala dinik. Di atas agamamu ya Rabb. Sahabat tanya, ya Rasul, sekelas Anda khawatir iman Anda berubah? Kan secara logika sahabat, masa iya Nabi takut murtad, kan begitu kan? Apa kata Nabi? Al-qalbu baina isba'ir rahman. Hati itu dalam genggaman Allah yang maha rahman. Yuqallibuhu kaifa sya'a wa mata sya'a. Allah bisa bolak-balik kapan saja Allah mau. Tadinya sayang, bisa jadi benci. Benar gak, Bu? Tadinya sayang sampai bucin banget. Nggak taunya di KDRT. Nyambung aja ibu-ibu ya. Emang saya apa, Bu? Ya namanya hati Allah bisa bolak-balikin kan? Atau tadinya benci. Kayak Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Paling benci sama Islam, Bu. Benar kan? Tapi Allah robah. Jadi paling membela agama. Itu namanya hati. Ibu sama suami. Kalau lagi marah, lagi sebel banget. Malam sampai nggak mau tidur barengan. Nggak mau sampingan. Tapi besoknya udah bikin kopi lagi. Ya kan, udah disayang-sayang lagi. Apalagi ada WA. Mah, transfer udah masuk ya. Itu langsung luluh tuh, Bu. Ya. Ya artinya hati ini setipis kulit bawang kalau kata orang-orang. Ya Allah bisa bolak-balik kapan saja. Maka jangan takab, jangan sombong. Paham, Bu? Nah, satu kisah saya mau angkat. Nah, ini dia kisah lagi, Bu, tentang salah dalam memilih bestie. Di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 175 dan 176. 175 sampai 176. Ini kita sampai jam berapa? Jam 11, jam 12. Air saya cuma 2 gelas, Bu. Saya minum dulu ya. Alhamdulillah. Haus lah, bukan saya udah ngomong 1,5 jam.
Ayat berapa tadi kata saya? Nih, 175, 17. Nih Bu, ini levelnya lebih tinggi lagi. Ini surat Al-A'raf, surat 7, 175, 176. Kisah tentang seorang di zamannya Nabi Musa. Ayo, Nabi Musa kitabnya apa? Taurat. Kalau Nabi Isa, kitabnya Nabi Daud, kitabnya Nabi Ibrahim. Ya nggak ada kitabnya, tapi berupa suhuf lembaran-lembaran. Jadi nggak full. Kalau kitabnya Nabi Muhammad, nah ini ada seorang di zaman Nabi Musa ahli kitab Taurat, beriman sama Allah, beriman sama Nabi Musa. Berarti kalau beriman sama Allah, beriman Nabi Musa, terus dia ahli dalam kitab Taurat, kalau zaman sekarang dipanggil apa tuh kira-kira? Kiai, betul. Ustadz minimal. Harus paham ya? Dia ngerti ini kitab Taurat, dia paham kitabnya Nabi Musa. Beriman sama Allah, beriman sama Nabi Musa. Dia punya teman, dia punya bestie dari kalangan pejabat di eranya. Pejabat itu datang ke si orang ini. Orang ini punya kelebihan, Bu. Doa dia tidak pernah tertolak. Dia punya namanya Ismullah Al-A'zam. Apa artinya Ismullahil A'zam? Nama-nama Allah yang agung. Kan kalau kita punya Asmaul, berapa jumlahnya? Kalau pakai doa pakai Asmaul Husna, kans atau peluang diterimanya lebih besar. Nah, ini orang punya rahasia nama-nama Allah yang lain selain Asmaul Husna. Dan kalau dia pakai doa itu, doa dia nggak pernah ditolak sama Allah. Tiba-tiba bestinya datang dari kalangan pejabat. Nama orang ini siapa? Ada yang tahu nggak nama orang ini? Ayo, yang tahu nama orang ini yang kita lagi ceritakan siapa namanya? Kalau yang tahu hadiahnya sepeda. Tapi minta sama Pas Pampres, jangan nama saya. Namanya Bal'am bin Ba'uro. Apa namanya? Bal'am itu yang suka ibu oles-oles tuh. Itu balsam. Ini siapa namanya, Bu? Bal'am bin Ba'uro. Bestinya datang dari pejabat. Bal'am, tolongin saya dong, doain. Apa doain apa? Ini Nabi Musa mau datang ke wilayah saya, mau dakwah. Saya nggak senang kalau Nabi Musa datang ke wilayah saya. Tolong doain supaya Nabi Musa celaka. Ayo, kira-kira si Bal'am ini nurutin nggak permintaan bestinya? Karena targetnya Nabi. Kata Bal'am, saya nggak bisa. Ngapain doain nabinya Allah, kekasihnya Allah? Saya bisa celaka nanti, nggak mau saya. Tapi sama bestinya dirayu, di lobi, bahkan diiming-imingin harta, diiming-imingin dunia, nego sampai deal. Kata Bal'am, ya udah saya doain. Padahal dia beriman sama Nabi Musa. Dia beriman sama Allah, dia ngerti kitab Taurat. Dia dikasih kelebihan sama Allah Ismullahil A'zam ini. Naik ke atas bukit, doa. Sekarang saya mau tanya, kira-kira doanya diijabah nggak sama Allah? Kenapa? Karena targetnya Nabi Musa. Menurut kita begitu. Tapi riwayat faktanya doa dia diijabah sama Allah. Akhirnya Nabi Musa setiap mau masuk ke kota itu, nah nama kotanya Balqa. Nama kotanya apa? Balqa. Jadi setiap Nabi Musa mau masuk ke kota Balqa ini, satu riwayat mengatakan Nabi Musa selalu sakit. Jadi nggak bisa masuk karena doanya si Bal'am. Satu riwayat Nabi Musa selalu dibikin keder. Ngerti keder nggak? Nyasar, bingung, linglung. Kalau zaman saya kecil dulu ada tuh setan keder namanya. Terus kalau orang mau nyebrang rel kereta terus dia ketabrak, katanya dianuin setan budak. Ya itu kan sebutan-sebutan orang dulu gitu ya. Akhirnya sampai meninggalnya Nabi Musa nggak sempat masuk ke kota Balqa itu. Tapi sebelum Nabi Musa wafat, Nabi Musa sempat tanya, ya Rab, kenapa saya kok nggak bisa masuk ke kota itu? Gara-gara doanya Bal'am.
Mungkin ibu nih udah wajah-wajah penasaran nih. Ustaz, kok Allah mengabul doanya Bal'am sih? Kan doa jahat ini. Dan targetnya adalah maka ibarat Bu, Bal'am itu punya, kira-kira saya mau ngeluarin apa yo? Bukan, dompet lagi. Kunci. Jadi ibarat Bal'am itu punya kuncinya doa, Bu. Yang kalau dia pakai ini kunci, ya Allah profesional. Karena dia pakai, ya maka kebuka doanya, terijabah. Sama kayak kunci. Kalau nih kunci saya dipegang sama maling, kebuka nggak? Tetap kebuka lah, orang dia punya kuncinya kok. Apa tiba-tiba nih kunci jadi nggak berfungsi kalau yang megang orang jahat? Kan enggak. Betul kan? Sama kayak pistol. Kalau dipakai sama orang baik untuk menumpas kejahatan, pistolnya jadi bermanfaat, jadi baik. Tapi kalau dipegang sama orang jahat, apa tiba-tiba pistolnya jadi meleot? Kan tetap berfungsi kan? Dia pakai buat nembak anak buahnya misalnya. Contoh doang, saya nggak nyebutin nama. Kan jadi jahat, tapi tetap berfungsi kan? Itulah namanya alat. Sama kayak handphone. Kalau kita bisa pakai buat kebaikan, download aplikasi mushaf buat ngaji, bagus gak jadinya? Pakai WA buat kita bersosialisasi, apalagi kalau kita punya bestie. Pakai mobile banking, kita transfer ke bestie kita. Kan jadi bagus tuh. Tapi ada juga handphone dipakai buat kejahatan, buat tipu-tipu. Suka dapat gak telepon tuh, ibu saya dari Shopee, ibu dapat menang undian hadiah. Undian hadiahnya umroh Bu. Kan seneng tuh biasanya ibu. Tapi syaratnya ibu harus transfer dulu. Nah, ini kan penipuan nih, jadi HP-nya. Itulah yang namanya alat itu tergantung yang. Nah Bal'am ini pakai kunci dia buat doa, buat kejahatan. Diijabah sama Allah, Nabi Musa nggak bisa masuk ke kota Balqa. Tapi tahu nggak apa yang Nabi Musa lakukan? Nabi Musa bilang, ya Rabb, dengan kemuliaanmu yang mengkabulkan doanya Bal'am, kabulkan doa saya. Apa doa engkau? Kan Nabi Musa kan bisa ngomong sama Allah kan? Surat An-Nisa 125, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Nabi Musa julukannya Kalimullah. Kalimullah, orang yang bisa berdialog langsung dengan apa Nabi Musa doanya? Cabut semua kemuliaan yang kau berikan kepada Bal'am, termasuk imannya. Akhirnya Bal'am mati dalam keadaan kafir murtad. Gara-gara nurutin permintaan ini. Kita baca sekarang ayat. Lihat 175. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Wahai Nabi Muhammad, beritakan kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepada ayat-ayat kami. Jadi Nabi Muhammad suruh ceritain nih kisah seseorang yang telah diberikan ayat-ayatnya Allah. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan. Nah, setan ini maksudnya tadi. Ya, orang yang ngegoda dia, menghasut dia, merayu dia. Kan setan nggak cuma dari bangsa jin, Bu. Setan juga bisa dari golongan manusia. Benar nggak? Wa alladzi yuwaswisu fi sudur minal wanas, yang bisa memberikan rasa was-was ke dalam hati, keraguan-raguan, baik dari golongan jinnah, dari jin, wanas maupun dari. Jadi kalau ada teman ngajakin kita berbuat jahat, sejatinya dia bukan teman, tapi bukan saya yang ngomong ya. Fakana minal ghawin, dia termasuk orang yang sesat. Perhatikan di ayat 176-nya, Bu. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajat dia dengan ayat-ayat itu. Tapi dia malah memilih cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Maka Allah berikan perumpamaan, famathaluhu kamathalil kalbi. Dia sama saja seperti, mohon maaf, anjing. Sama seperti anjing dikasih makan lidahnya melet. Nggak dikasih makan lidahnya tetap. Itu dia. Intahmil alaihi yalhath au tatrukuhu yalhath. Ya, jika kau julurkan lidahnya, jika kau menghalaunya, dia akan julurkan lidahnya.
jika kau biarkan dia juga akan menjulurkan lidahnya. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat. Ini dah 2 contoh kalau kita salah pilih bestie, ancaman bahayanya nggak main-main. Bisa kehilangan agama. Nauzubillah min. Maka udah nggak usah cari bestie jauh-jauh. Tuh di sini banyak. Tinggal pilih mau yang mana, mau yang rada muda, mau yang rada. Saya nggak ngomong ya, Bu. Jadi ini, Bu, ancaman dari Nabi, warning. Hati-hati kalau pilih sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu akan mencocoki kebiasaan sahabatnya. Ya, jadi jangan. Nih, saran atau nasihat dari Ibnu Athaillah, ya seorang ulama dari Mesir, dari kota Alexandria. Alhamdulillah 2010 saya sudah pernah ke kota Alexandria, itu indah sekali, Bu. Kota Alexandria itu julukannya Bali-nya Mesir, karena kota pesisir gitu ya. Beliau ngomong begini dalam kitab Al-Hikamnya, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqalu. Jangan berteman, bersahabat, bergaul dengan orang yang tingkah lakunya tidak membangkitkan gairahmu untuk meraih ridho Allah dan ucapannya tidak menunjukkanmu kepada Allah. Jangan. Pokoknya kalau misalnya ada teman ngajakin kejahatan, ngajakin kejelekan, berarti bukan teman. Enggak pantas kita jadikan bestie, enggak pantas kita jadikan sahabat. Cari, pilih. Ustadz, berarti Islam ngajarin kita sombong dong, karena kita pilih-pilih teman. Kan yang disuruh memilih sahabat untuk kita jadikan intensitas kita dengan dia sering. Tapi kalau cuma sebatas say halo, say hi, say assalamualaikum, sebatas untuk kemudian saling sapa, itu boleh dengan siapa saja. Paham maksud saya, Bu? Tapi dengan orang yang intensitasnya kita tinggi, kita bisa cerita apa saja dengan dia. Kalau dia nggak amanah, kalau dia mulutnya kita cerita dia pengen cari solusi, malah cerita kita nyebar kemana-mana. Dia ngomong ke temennya, nih buat kamu aja ya, jangan kasih tahu siapa-siapa nih. Ini rahasia di antara kita. Ntar yang satu lagi ngomong begitu lagi. Akhirnya semua orang tahu. Gara-gara mulutnya tidak dijaga. Makanya kan kata Nabi, tasaddaqna yan nisa, para perempuan banyaklah bersedekah. Kenapa? Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling. Jadi penghuni neraka paling banyak dari golongan, tapi bukan perempuan an-nisa. Bukan majelis salim an-nisa. Ini insya Allah semuanya ahli surga semua. Nabi ditanya, kenapa ya Rasul? Gara-gara mulutnya. Ya, nggak bersyukur sama suaminya, nggak bersyukur sama sahabatnya, cerita usono sini ghibah, namimah segala macam. Maka mulut dijaga. Gibahnya maupun offline ataupun online jangan. Sekarang kan bisa gibah online, Bu. Dia bikin grup di grup yang baru yang nggak ada orang yang dia pengen ngomongin bebas itu. Kan grup gibah online itu sama aja. Kadang-kadang orang yang suka gibah dinasihatin, Ustadz, saya bukan gibah tapi ngomong apa adanya. Itu memang faktanya begitu, Ustadz. Bu, yang namanya gibah itu memang definisinya menceritakan sesuatu yang jelek dari saudara kita, dari sahabat kita yang memang kalau dia tahu kita mengumbar aib dia akan marah. Ya fakta. Gibah itu memang fakta. Nah, kalau dia kemudian mengada-ada namanya, kalau dalam bahasa Indonesia fitnah, kalau dalam bahasa Arabnya namanya buhtan. Jadi dia mengada-ada sesuatu yang padahal orang lain tidak laku, dosanya lebih besar. Hati-hati itu. Paham sampai sini, Bu? Jadi jaga lidah, jaga lisan. Nah, ini surat Al-Furqan nanti bisa dilihat sendiri. Saya agak lewati karena waktu sudah mepet, ada hal yang perlu saya. Ini ilustrasi Al-Qur'an bagi orang yang salah dalam memilih bestie. Surat Al-Furqan ya, ayat 27 sampai 29, kalimatnya di sini, Bu. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ntar orang-orang yang salah dalam memilih sahabat ngomong gini, aduh, celaka aku ya. Coba dulu saya nggak menjadikan fulan sebagai bestiku. Coba seandainya dulu saya nggak bersahabat sama dia. Nyesel, Bu.
Kemudian digigit jari doang dah. Ngelihat orang-orang yang lain masuk surga, dia nggak masuk surga, dia masuk neraka, digigit jari. Karena dia salah dalam memilih bestie. Ya. Nah, ini ada sebuah ungkapan ya dari sahabat Umar bin Khattab, ma'utiyal abdu ba'dal islami ni'mah khairan min akhin salihin fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak. Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara sesama muslim yang soleh. Ya kalau perempuan soleha. Apabila kau sudah punya, apabila kau sudah dapati, maka peganglah erat-erat. Artinya kalau udah punya sahabat jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Pegang erat-erat karena dengan sahabat itu insya Allah kita bisa meraih ridhonya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. 5 kriteria ini nih yang harus ibu bisa pilih. Cari satu yang berakal. Berakal ini bukan berarti acuannya nilai akademik, Bu. Berakal ini artinya dia bisa menempatkan diri. Itu namanya berakal. Bisa menempatkan diri. Nah, kalau dalam urusan dunia ya dia cari sebatasnya, urusan akhirat ya dia cari, dia kejar sebisanya, semampunya dan seterusnya. 2, berbudi luhur, cari yang akhlaknya baik, akhlakul karimahnya bagus. 3, cari yang bertakwa, yang senang ibadah, yang rajin ngaji, yang rajin taklim. 4, cari yang tidak terpikat dunia, kayak tadi tuh si Bal'am. Ya kan? Tadi surat Al-A'raf tadi kan teriming-imingi oleh dunia. Yang 5, carilah yang jujur. Nah ini 5 kriteria, cari yang seperti ini. Jangan pesimis, jangan ngomong Ustadz kayaknya orang kayak gini udah nggak ada. Udah jarang, nggak, masih ada kok. Insya Allah masih. Kalaupun belum ada atau tidak ada, jadikan diri ibu orang yang seperti ini. Artinya jadikan kita untuk terus memperbaiki diri. Sehingga kita pantas dijadikan sahabat oleh orang lain. Paham maksudnya, Bu? Bu, namanya dalam-dalam masih biru. Terakhir, ini poin yang paling menarik. Ada hadis dalam riwayat Imam Muslim. Hadisnya panjang, ini saya potong-potong. Jadi kata Allah, nanti ketika, kata Nabi Muhammad SAW, ketika orang-orang Islam sudah melewati jembatan Sirat, ya jembatan, kan di bawahnya neraka jahanam tuh, Bu. Ada yang lewat seperti secepat kilat, ada yang secepat buruknya Nabi ketika Mi'raj ya, Isra Mi'raj. Ada yang secepat kuda, ada yang secepat segala macam, ada yang berlari, ada yang kemudian akhirnya banyak juga yang jatuh. Kalau jatuh masuknya kemana? Setelah orang-orang beriman ini masuk ke dalam surga, apa ternyata yang pertama kali mereka lakukan, Bu? Mereka cari orang-orang yang mereka kenal. Keluarganya, bestinya, teman-teman sepengajiannya, dicari. Kalau ada yang tidak masuk ke dalam surga, mereka minta kepada Allah. Ya Rabb, ini ada sahabat saya yang dulu rajin ke majelis taklim An-Nisa. Kok nggak ada ini? Nah, gara-gara banyak yang kemudian minta begitu, kata Allah, saya buka, Bu, biar ibu lihat redaksinya. Ini indah sekali hadis. Ini bisa menjadi sebuah kabar gembira buat kita semua, Bu. Ini hadisnya ya, Bu. Ini di dalam kitab namanya Sahih Muslim. Ya, biar ibu sekali-kali ngajinya benar-benar kita buka dari kitab aslinya. Ya, biar ibu menambah wawasan. Ini kitab namanya Sahih Muslim. Ya. Di dalam Sahih Muslim ini ada hadis gini. Tadi yang tadi saya ceritakan. Begitu mereka minta kepada Allah untuk bisa menarik orang-orang yang mereka kenal yang sempat masuk neraka, kalimat Allah ini nih, Bu, yang hijau. Yang saya blok warna hijau. Nih ya, yang saya blok warna hijau. Kelihatan kata kalimatnya? Apa bacanya? Akhriju man araftum. Apa artinya? Keluarkanlah siapapun yang kamu kenal. Kalau bahasa kita. Jadi kata Allah,
Kamu nyari siapa? Kamu nyari siapa? Kamu nyari siapa? Oh, segala macam. Ya udah, tenang. Sekarang kamu semua pergi ke neraka, keluarkan dari neraka siapapun yang Anda kenal. Bayangin. Jadi semakin kita punya banyak bestie, yang insya Allah bestinya soleh-solehah semua, pun seandainya kita naudzubillah, tapi seandainya kita masuk neraka, kita masih punya harapan diselamatkan oleh bestie-bestie kita, sahabat-sahabat. Maka sekarang di hari Rabu ini saya pesan, besok kalau ibu nggak ngelihat saya di surga, tolong cariin saya. Kok ketawa? Ini saya lagi serius. Ya, sama-sama. Makanya Bu, orang-orang tua dulu, zaman dulu, kalau ngaji begini nih, berebutan Bu, duduk paling depan. Kenapa? Biar dikenal sama gurunya, ustadzahnya. Ustadznya kan walaupun nggak kenal nama, tapi kan ini kan saya ngeliat semua di depan ini tuh cantik-cantik semua. Cuman saya doang yang paling ganteng. Orang tua dulu kalau ngaji tuh berebutan supaya dikenal sama guru karena mereka punya husnudzon, punya prasangka baik. Oh, guru saya nih kayaknya pasti masuk surga. Bukan memastikan kehendak Allah melawan kehendak, tapi husnudzon, guru saya ibadahnya lebih banyak, ilmunya lebih tinggi, kan begitu. Jadi mudah-mudahan saya diakui oleh beliau menjadi muridnya. Besok kalau beliau di sorga nggak ngelihat saya bisa ditarik. Ini hadisnya sahih. Akhriju man araftum. Keluarkan siapapun yang kalian. Nah, kalau kita punya banyak bestie yang soleh-soleha, enak nggak berarti? Enak. Besok kita ditarik Bu, dicariin. Tuh, paham Bu? Nah akhirnya keluar Bu, semua yang sudah dikenal itu keluar, ya. Ya Rabb, sudah tidak tersisa lagi, ya. Siapapun yang kami kenal udah nggak ada. Kata Allah, balik lagi ke neraka. Mau ngapain? Kata Allah, sekarang keluarin yang kalian tidak kenal, ya. Kalau yang dikenal kan udah keluar semua nih, udah masuk surga semua. Sekarang cari yang kalian tidak kenal, tapi di dalam hatinya punya iman dan ada kebaikan 1 dirham. Ini pentingnya kita mati dalam keadaan iman nih. Pentingnya kita mati dalam keadaan Surat Al-Hijr kan? Surat Al-Hijr ayat 2 Bu. Ya, lihat orang-orang kafir ntar ngiri Bu. Begitu ada orang Islam yang tadinya sudah masuk neraka tapi keluar, Surat Al-Hijr, surat 15, ayat 2, mereka ngiri. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir melihat, kok mereka bisa keluar dari neraka? Kok mereka bisa bebas dari siksa azab neraka? Kok kami tidak? Kok kami tidak diangkat ke surga, mereka diangkat? Apa? Poinnya 1, karena mereka beragama. Karena mereka bawa ini pentingnya mati dalam keadaan iman. Ya, balik ke hadis. Jadi kalau sekarang keluarkan yang ada kebaikan di dalam hatinya seberat dinar. Sudah dikeluarin. Kata Allah, balik lagi. Keluarkan yang di dalam hatinya ada kebaikan setengah dinar. Sudah dikeluarkan. Kata Allah, balik lagi. Keluarkan semua orang yang punya kebaikan walau cuma sebiji jagung. Inilah maksud Allah surat An-Nisa surat 4 ayat 40. Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan orang sekecil apapun. Ini maksudnya. Ya, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Surat An-Nisa nih. Surat 4 ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun kebaikan dia hanya sebesar. Akhirnya keluar dia tuh semua Bu. Itu An-Nisa 40. Keluar semua yang punya kebaikan sebiji jagung. Terus akhirnya Allah bilang semua malaikat, semua nabi, semua iman sudah memberikan syafaatnya, tinggal saya. Akhirnya Allah ngambil semua orang yang di neraka yang punya iman dan gak punya kebaikan. Poinnya dia punya walaupun gak punya kebaikan. Selamat Bu. Kan udah sembuh. Udah di neraka berarti udah gosong.
Masuk surga kan nggak boleh Bu, gosong-gosong begitu. Ya, kita masuk gedung-gedung aja kita harus ada aturannya, pakaian yang rapi, yang sopan segala macam. Masa mau masuk surga gosong bau begitu? Diapain? Dicemplungin ke sungai. Sungainya apa? Di dalam redaksi hadisnya namanya Nahrul Hayah. Nih yang saya buletin merah. Ini nama sungainya. Nahrul Hayah. Apa? Sungai kehidupan. Jadi begitu orang yang dari neraka tadi sudah gosong, hitam legam, masuk, keluar, dia jadi cantik lagi, dia jadi nggak usah perlu pakai krim pagi, krim sore. Nggak usah pakai skincarean, semuanya udah glowing nanti sore. Dah, ya Allah Bu. Jadi carilah sahabat banyaknya. Tapi seperti apa tadi yang mengingatkan kita terhadap Allah? Karena boleh jadi kita besok akan apa? Akan diselamatkan oleh besti-besti sahabat kita. Terakhir satu ayat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 101. Kita baca dari 97-nya Bu. Biar nyambung menjadi sebuah pemahaman yang utuh. Surat Asy-Syu'ara surat 26 dari ayat 97. Perhatiin. Kita baca terjemahnya aja langsung. Demi Allah, kata orang kafir nih Bu. Ini kata orang siapa? Kafir. Sesungguhnya kita di dunia dulu dalam keadaan sesat yang nyata. Karena apa? Kita mempersamakan berhala-berhala dengan Allah Tuhan semesta alam. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang famalana min syafi'in. Kita sekarang nggak punya orang yang memberikan kita syafaat. Perhatikan kalimatnya. Kita tidak punya seorang pun yang akan memberikan wala sodiqin hamim, dan kita juga nggak punya besti yang seiman. Maksudnya yang beragama orang kafir besok nyesel. Dia nggak beragama Islam dan tidak punya orang dekat atau sahabat atau besti. Nah inilah yang menjadi kemudian Hasan Al-Basri mengatakan istaghfiru minal asdiqa. Perbanyaklah teman dengan orang-orang yang beriman karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Nah, ya Bu, mudah-mudahan kita semua, nah ini Imam Ibnul Jauzi yang tadi saya wasiatkan kepada Ibu. Illam tajiduni fil jannati bainakum. Kalau kalian tidak menemukan aku di surga, fas'alu anni. Tanyakanlah kepada Allah tentang aku. Ucapkanlah ya Rabbana abduka fulanun kada yadhkuruna bika ya Rabb. Mana teman kami? Mana sahabat kami yang dulu mengingatkan kami terhadap Engkau ya Rabb? Artinya besok kita bisa diselamatkan oleh sahabat-sahabat kita, oleh besti-besti kita. Maka perbanyaklah sahabat orang-orang yang beriman. Dengan begitu insya Allah kita akan mendapat ridha Allah, mendapat naungan Allah di padang mahsyar, dan kita bisa diselamatkan oleh sahabat-sahabat kita di yaumil qiyamah sehingga kita masuk ke dalam surga. Tapi jangan jadikan hadis tadi andalan ya Bu. Paham nggak maksud saya? Ustaz, kalau begitu saya maksiat aja dah, saya teman-teman saya banyak yang soleh nih. Tapi kan mampir dulu Bu. Emang Ibu mau mampir? Maunya langsung ya, jangan jadiin andalan, tapi setidaknya itu menjadi apa ya, senjata cadangan. Seandainya pun dosa kita masih banyak, setidaknya kita masih punya banyak sahabat-sahabat yang soleh dan soleha. Pas jam 11, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau gitu saya sambil minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ingin bertanya tadi terkait penyampaian akhir. Pada saat semua sudah bisa kita jembatan, beberapa masalah yang ada itu surga, meskipun
meskipun amalan itu adalah sebesar. Nah, pertanyaan saya Ustaz, kalau amalan yang kita lakukan itu kepada orang yang non Muslim, jadi notabene yang kita kasih amal itu mereka masuk neraka. Jadi tidak bisa menjadi saksi pada saat disebutkan bahwa orang ini pernah berbuat baik kepada saya gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan cerita Balak pada saat di mereka sahabatnya untuk melarang Nabi Musa masuk ke wilayahnya. Nah ini sebagai seorang sahabat, apakah boleh kita menjaga persahabatan kita dengan mengiyakan tapi tidak melakukan? Jadi orang Jawa bilang, "Dia senang kepanggil." Jadi iya saya lakukan. Benar ya saya lakukan itu. Ini dalam kehidupan sehari-hari ini apakah kita boleh menjaga persahabatan? Terus yang ketiga Ustaz, untuk mendapatkan kesamaan Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira amalan apa yang harus kita lakukan? Apakah memperbanyak sholawat yang wajib sampai 1000 kali per itu bisa menyelamatkan kita untuk mendapatkan sholawat? Saya kira itu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan yang pertama, apakah kebaikan yang kita lakukan kepada non-muslim akan menjadi saksi? Kalau kita mengatakan orang kafirnya di neraka, ya, gambaran yang ada di pikiran kita saat ini kan dia di neraka, berarti dia tidak bisa memberikan saksi dong. Tetapi jangan lupa, kita punya catatan amal kebaikan, ada track record kita. Nah, jadi dari track record itu nanti akan terlihat. Ya sebenarnya juga pun tanpa ada track record, tanpa ada itu kan Allah semua sudah tahu kan. Sebenarnya kan nggak perlu gitu-gituan kan. Sebenarnya kan hal-hal itu ditampilkan oleh Allah sebagai argumentasi untuk orang itu sendiri supaya dia tidak bisa membantah. Seandainya dia protes gitu ya. Misalkan ya Allah kenapa saya masuk neraka? Ya lihat catatan amal bukan begitu. Nah jadi kalau misalnya kita berbuat baik kepada non muslim boleh nggak? Boleh Bu. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, man adza dzimmiyan faqad adzani. Orang yang menyakiti kafir zimmi, ayo kafir zimmi apa kafir zimmi? Kafir yang tidak orang menyakiti kafir zimmi sama dengan menyakitiku kata Nabi. Artinya tetap lakukan kebaikan walaupun itu kepada non muslim. Yakini walaupun orang itu nanti seandainya pun tidak bisa bersaksi untuk kita akan masih punya catatan-catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah boleh kita menjaga persahabatan, mengiyakan perintahnya tapi tidak melaksanakannya? Satu poin saya, kalau memang dia sahabat sejati, kalau sahabatnya keliru dan salah, apa yang harus dilakukan? Mengingatkan. Tapi ini yang pertama, poin pertama. Ustaz, orangnya keras kepala. Orangnya sulit untuk dibilangin, sulit untuk dikasih tahu. Nanti kalau justru saya nasihati dia tersinggung. Nah ini dia. Kata Nabi, kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang baik, yang benar walaupun pahit. Walaupun pahit ini bukan berarti dengan kata-kata yang kasar. Tapi kalau kita ngomong nih dia takut tersinggung, takut ya katakan apa adanya. Yang benar gitu ya. Saya waktu khutbah sering sekali di perkantoran itu ada orang lagi main handphone. Biasa banget tuh. Jamaah lagi khutbah megang handphone. Saya langsung singgung di depan mimbar. Bagaimana kita mau baik kalau lagi khutbah aja pada megang handphone? Saya gituin. Jadi yang tadi megang handphone langsung nyengir ke saya. Ya memang harus begitu. Kalau orang kadang-kadang kalau pakai bahasa di diplomasi gitu ya, bahasa-bahasa yang diperhalus kadang-kadang banyak yang enggak begitu. Jelek. Tapi gini Bu, kadang-kadang ada orang kalau dapat nasihat hatinya tersinggung. Saya masih berikan apresiasi. Artinya dia masih harus bersyukur karena setidaknya hati dia belum mati. Bener kan? Misalkan dia ada tausiah begini nih, ada ceramah kayak begini, ustadznya bahas tentang sifat kikir. Ada yang ngerasa dalam hati dia ngomong nih, ustadz nyindir saya mulu perasaan. Memang ustadznya kenal sama situ kan enggak. Besok kalau ustadznya dia lagi saya nggak mau datang ah, baper jadinya. Padahal kalau dia masih ngerasa sakit ketika ada nasihat masuk, dia masih bersyukur harusnya karena hati dia tandanya masih hidup. Kalau ada luka,
jatuh, kemudian ditetesi obat merah, perih nggak Bu? Tapi itu kan proses dari penyembuhan. Kalau hati kita tersinggung, ustazahnya ngomong masalah males sholat, ustazahnya menyinggung masalah durhaka sama suami, ngomel-ngomel mulu sama suami, gak bersyukur mulu sama suami, ibu tersinggung, bersyukur. Berarti ibu masih merasa, hati ibu masih belum beda kalau orang udah dikasih nasihat, gak masuk-masuk, gak ngerasa lagi. Jadi tuh nasihat masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi kalau saya mah. Jadi ibaratnya tuh ditembok sama dia tuh kuping tuh muter balik nasihat. Nah maka maksud saya gini Bu, sebagai sahabat yang baik, satu peringatkan. Kalau diperingatkan dia masih tidak bergubris, ya kan, berikan waktu. Kadang orang bisa berubah setelah berpikir. Kalau yang ketiga niat ibu untuk menjaga relasi gitu ya, menjaga hubungan antar ibu dengan dia. Ibu mau mengatakan iya tapi tak sebenarnya ibu tidak lakukan, yaitu sebagai cara terakhir lah untuk supaya ibu memuaskan hati dia, tapi ibu juga tidak terjebak pada perilaku dosa, ya kan? Kalau Bal'am tadi kan terjebak dia, akhirnya dia lakukan. Itu poin kedua ibu. Tapi kalau bisa dinasehati dulu. Yang ketiga, cara mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi gini Bu, yang perlu ibu ketahui, syafaat kuncinya ada di Nabi. Tapi Nabi ketika sudah buka, semua orang beriman bisa kasih syafaat, termasuk besti-besti ini tadi. Paham ya? Nah, tapi kalau ibu tanya gimana cara dapat syafaat dari Rasulullah SAW, ini ada hadis Bu. Ya, ada hadis di sini atau nah ini dia. Nah ini pas banget hadis ini di tema kita dan pas dengan jawab pertanyaan ibu. Qad ruwina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terlihat Ibu? Ini yang saya garis bawahi, inna aqrabakum minni majlisan ahasinukum akhlaqa al-muwatti'una aknafa alladzina ya'lafuna wa yu'lafu. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling dekat duduknya dengan saya, kalau dengan Nabi berarti enggak, maksudnya di akhirat nih, kita duduk dekat Nabi, berarti masuk mana? Surga. Berarti dapat syafaat Nabi enggak? Apa? Di akhir adalah orang-orang yang saling mencintai dan dicintai. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Materi kita adalah itu tadi, dua orang yang saling menyayangi karena Allah. Itu juga salah satu cara untuk kita mendapatkan syafaat dari Rasul. Kalau amalan yang lain banyak, ibu perbanyak sholawat, ibu perbanyak baca Quran, yang sunnah-sunnah yang lain ibu lakukan itu juga membantu. Tapi dalam konteks ini ya saya jawab dengan konteks tema kita. Artinya semakin kita banyak orang lain dari kita, insya Allah itu juga merupakan dari kita menghidupkan sunnah Nabi dan besok kita duduk bareng dengan Nabi di surga. Amin ya Rabbal. Baik, saya kira cukup. Ya sudah jam 12:30, kurang 2 jam ya. Mudah-mudahan terjawab semuanya. Tapi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir paham Bu? Paham? Kira-kira kalau disuruh ulang bisa? Kalau ada ujiannya bisa jawab nanti ya. Baik, dari saya cukup. Nanti saya kembalikan waktu kepada protokol kita. Sama-sama kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid. Mudah-mudahan kalimat ini yang mengumpulkan kita di masjid ini, kalimat ini yang mengumpulkan kita menjadi saudara sesama muslim. Besok kalimat ini juga yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.